Pak Kozim, apakah intuisi selalu lebih dapat dipercaya dibanding nalar rasional kita, Pak? Loh, kalau perbandingan begitu, ya betul. Betul ya? Intuisi itu bisa lebih benar daripada penalaran, ya. Karena penalaran itu mengumpulkan faktor, Iya. membandingkan. Sedangkan intuisi itu dari dalam. Inner kita. Iya. Tetapi orang yang bekerja secara intuisi itu kan harus pada orang pemasaran, orang pemilik perusahaan, ya kan, ya, atau dirut itu. Tapi kalau pekerja ya penalarannya yang harus benar, Mas. Gitu. Itu tinggal posisinya kan gitu. Ya. Lantas bagaimana membedakan intuisi yang jernih dengan dorongan bawah sadar yang belum selesai? Oh, gampang, ya. Jadi kalau intuisi itu kan bukan sekali dua kali kan, ya. Jadi kalau saya ada intuisi gini kok langsung begini. Jadi menjadi kita mengambil, oh ini intuisi kita bisa lakukan. Sedangkan kalau dorongan bawah sadar itu kan karena seperti orang yang baru bangun tidur, ya kan. Jadi tidak punya reasoning. Kalau intuisi itu bisa kelihatan ada reasoningnya. Meskipun tidak diawali dengan reasoning, tapi bisa nanti ditelaah reasoningnya. Bisa ditelaah ya? Iya, ini contoh ya. Ada orang yang ngaji pada saya, ya itu secara rasional tentunya dia berusaha untuk mendapatkan konsesi batu bara. Ini ceritanya tahun 2014-an ya. Jadi ceritanya ini berarti sudah 12 tahun yang lalu ya. Terus dia bertanya kepada saya, Pak, ini bisa diteruskan tidak? Nah, saya kan karena pengajar itu biasa memainkan intuisi. Saya langsung, jangan Pak. Loh, tapi saya sudah sudah meletakkan uang mukanya itu. Ya. Itu 10% dari 5 miliar yang diminta. Nah, saya tanya, diminta siapa? Ada calon bupati. Dia butuh dana. Jadi nanti kalau dia sudah jadi bupati, bisa memberikan konsesi itu. Tapi itu dimintai 5M. Ya. Nah, untuk meyakinkan karena itu kan dimintai DP. Ya, kasih 500 juta. Tapi ketemu saya bilang, sudah tutup Pak. Tutup gimana? Jangan dianggap. Anggap bilang itu. 500 juta itu. Soalnya daripada Bapak kehilangan 5 miliar, lebih baik kehilangan 500 juta. Tapi kalau Bapak ikhlas, ya, menyadari ini, nanti ada penggantinya. Ya. Dia ada yang ngikuti kan. Bener Pak. Akhirnya kalah gak jadi bupati. Kan bisa hilang itu 5M itu. Ya kan? Nah, terus alhamdulillah. Ternyata karena saya anggap itu 500 juta itu ikhlas, nggak mikiri, saya bisa mikirkan usaha yang lain. Keuntungannya lebih dari 500 juta. Nah, jadi di situ. Iya. Ya. Keren ya, Pak ya. Ya. Jadi kalau orang pemasaran wajib mengasah intuisi. Ya. Kalau rasional saja bisa nggak ketemu. Ya. Kalau intuisi itu kan, ini kira-kira prospek tidak ini. Bisa membeli barang kita tidak. Nah, di situ. Ya. Pak Kozim. Tapi kalau orang pabrik ya harus rasional. Benar. Karena itu hitungannya duit. Iya Pak Kozim. Jika intuisi dijadikan penentu utama, apa mekanisme koreksinya ketika intuisi itu keliru, Pak? Enggak, sebenarnya intuisi itu enggak keliru. Enggak keliru ya? Enggak. Ya. Karena intuisi itu adalah menanggapi realitas. Ya, keliru itu kan karena kita terus intuisi tapi terus kita mulai goyah, mulai apa. Ini saya ambil tidak ya nah, ketika mulai ragu-ragu begitu, itu masuk yang keliru. Iya. Jadi intuisi tajam kok.
Ya, saya ini bekerja 17 tahun di perusahaan asing. Nggih, nggih. Ya. Jadi intuisi itu langsung kita sudah di luar pertimbangan. Contohnya gini ya, suatu hari saya itu sudah izin cuti. Tapi kok, pada hari pertama cuti itu kok saya itu seperti dipanggil ke kantor. Saya datang ke kantor. Waduh, terima kasih. Ya, mimpi apa? Saya sudah kebingungan. Kata bos itu, saya sudah kebingungan. Ya, Anda datang. Ya. Jadi nggak apa-apa ya, kehilangan cutinya nggak apa-apa. Jadi sudah dianggap aja cuti, tapi ini saya merasa kewajiban aja. Oke. Nah, jadi orang itu biasanya intuisi itu gagal karena mulai nimang-nimang. Oh, gitu ya, Pak. Iya. Jadi kalau langsung langsung. Oke. Dan itu kan tidak sekali dua kali masalahnya. Ya. Nah, kadang-kadang gini loh ya. Ada pengaruh nanti kayak gini. Nah, itu mulai ada Berandai-andai ya. Berandai-andai ya. Apalagi terngitungkan nanti ya kalau untung, kalau Nah, intuisi nggak jalan di situ. Oke. Ya kalau intuisi ya sudah jalan-jalan. Jadi di situ gitu loh. Apakah trauma terus budaya dan kebiasaan lama itu bisa mempengaruhi intuisi juga, Pak? Sangat. Jadi kalau orang sudah trauma ya kan, budaya ya mempengaruhi. Ya. Orang-orang keturunan Chinese, kenapa kalau dagang ya kan, itu kok lebih dapat daripada orang kita. Iya. Ya. Karena dia mengasah bakatnya, intuisinya itu dari awal. Oh, dilatih itu ya, Pak? Dilatih. Kan intuisi itu kan ada di dalam tapi perlu dilatih. Iya. Ya, untuk buka itu. Makanya saya itu untuk mengajarkan kesadaran itu pada tingkat tertentu, Anda harus rajin juga. Mimpi apa tulis. Ya, kalau mimpi apa tulis, terus nanti realitasnya hari itu ada apa tulis. Nah, nanti akhirnya tahu, walah ternyata kalau mimpi gini itu kaitannya dengan ini. Kalau mimpi gini itu kaitannya dengan ini. Jadi seperti itu. Oke, keren banget. Dalam praktek hidup itu sendiri, Pak, apakah intuisi itu bisa dipertanggungjawabkan secara etis atau seperti apa, Pak? Iya, tergantung tugas kita, ya kan. Kalau tugas kita menyangkut orang banyak, itu intuisi harus ditingkatkan lagi, bukan hanya intuisi, ya sudah tingkatannya sudah. Kalau orang Jawa itu sudah harus waskita, ya kan. Ya. Jadi kan tidak bisa kan kita nurut intuisiku, padahal ini menyangkut orang banyak, ya kan. Nah, perlu diketahui begitu kita itu sudah mengemukakan, aku punya intuisi ini. Iya. Itu orang yang tidak suka, ya itu juga mengeluarkan energi serangan. Misalnya mangkel atau apa, nah itu mempengaruhi intuisi kita. Makanya intuisi itu nggak boleh dia mengumumkan kan, langsung saja. Makanya tadi saya katakan kalau kita jadi pemasaran, kita jadi dirut atau manajer yang ambil keputusan, ya tek sudah. Taktis saja. Ya taktis saja, gitu. Oke. Nah kalau kan ada orang yang menyanggah kita mulai kan bimbang. Jadi di situ gitu loh. Banyak ini yang kita biasanya itu ya kita sendiri kan menolak nalar atas dasar intuisi. Apakah ini bentuk suatu kemalasan berpikir atau seperti apa, Pak? Iya, saya sudah mengajarkan ya. Nalar itu adalah yang disebut pengetahuan lahir. Jadi itu harus dikuasai penuh. Ya. Sedangkan kalau intuisi itu pengetahuan batin. Jadi pengetahuan lahir harus dikuasai penuh, baru mengasah pengetahuan batin. Oke. Ya. Jadi nggak boleh orang mengandalkan pengetahuan batin tapi tidak menguasai pengetahuan lahir. Jadi pengetahuan lahir itu harus. Ya. Harus ya. Nah di buku Weda Sasangka ini ditekankan sekali. Jadi pengetahuan lahir itu harus dikuasai sepenuhnya, terus batin juga akhirnya dikuasai sepenuhnya, akhirnya dipandu supaya seimbang. Nah, jadi di situ, nah kita kan banyak orang yang melakukan
ilmu batin tapi lahirnya kobol-kobol. Iya, iya, iya. Nah, itu juga akhirnya nggak menjadikan dia bisa berhasil dengan baik. Jadi di situ. Nah, kita bicara tentang batin nih, Pak. Kalau kita praktik batin, kira-kira beresiko membuat seseorang nyaman dalam ketidakmajuan hidup mungkin seperti itu atau gimana, Pak? Iya, praktek batin itu kan bertingkat-tingkat kan. Ada Iya, fase-fasenya, Pak? ada tingkatannya. Ya, jadi sampai yang sekedar ada isyarat, ya, sampai akhirnya sudah seperti yang disebut kalau di Al-Quran itu seperti di surat Ashabul Kahfi, ya. Jadi dia langsung melakukan ini. Nah, itu tingkat tinggi, itu sudah tingkatan sidik, ya, Oke. waskita. Jadi itu sudah tingkat tinggi. Tapi kan ada yang tingkatan batin itu kadang aku kok bener ya, kadang tapi salah juga. Oke, oke. Nah, di situ ya jangan berani langsung ngambil keputusan yang bisa menyangkut orang banyak, ya. Nah, terus juga ada batin itu yang paham isyarat, Mas. Isyarat itu gini, kalau melihat mendung itu gini pasti begini. Pasti gitu ya? Iya. Ya. Nah, itu juga lebih tinggi lagi. Ada tingkatannya lagi. Ada tingkatannya. Ya itu batin juga. Tapi ini berarti paham isyarat. Ya, kalau yang paling rendah itu intuisi, itu yang paling rendah. Ya. Jadi sebenarnya yang lebih rendah lagi itu insting. Insting kita. Insting, intuisi, ya terus isyarat, terus baru yang sidik waskita tadi. Waskita. Gitu, ya. Jadi kalau orang sufi mengatakan sudah kasaf, wah itu sudah paling tinggi kalau sudah kasaf itu. Kasaf itu artinya tersingkap, nggak ada yang nutupi lagi. Ya. Tapi kalau apa ini sifat-sifat yang masih lebih rendah, ya kan, ya itu harus diasah dulu.